Selamat sore, jumpa lagi bersama kami Reng-Rengan di Lembang. Pasukan Lembang di acara ngopi pas sore di Hotel Augusta Lembang. Tema hari ini bersama Laki untuk ya tentunya seputar korupsi ya, buat ini potensi atau misalnya potensi adanya penyelewengan dana negara di Lembang dan adanya potensi uang yang tidak masuk ke negara, misalkan pajak apa gitu ya, seperti itu. Nah ini Kang Derik sebagai koordinator wilayah Dapil ya, Dapil 1, ketua iya Lembang Kang Haji Tatang ya, anggota dari Desa Langansari. Dari Desa Langansari. Nah, untuk Kang di Lembang Laki udah terbentuk tiap desa. Udah 16 desa. Udah kepengurusan udah aman ya. Udah aman. Nah, menyikapi Lembang kan ini satu daerah wisata, kemudian dua penyokong PAD terbesar ke KBB, terus juga desa-desanya juga ada banyak di sini. Ini ada potensi-potensi khususnya untuk di Lembang, potensi-potensi yang mengarah ke korupsi itu bisa ada nggak? Ini ya, sebetulnya gini, yang saya sendiri orang Lembang, untuk wilayah Lembang sih potensi sangat besar. Ada berarti ya? Temuan-temuan ini untuk sementara ini masih kita olah, masih kita kumpulkan, kaji juga. Kebetulan alhamdulillah dari ketua KBB sudah mulai mengkaji potensi-potensi, hasil dari Lembang juga sudah report beberapa data yang mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan bersama lah. Karena demi kecintaan terhadap daerah semua harus baik-baik saja. Demi kecintaan kita terhadap tanah kelahiran, masa Lembang tidak ingin kita baik-baik saja gitu kan. Tapi memang Jangan sampai ada gaduh berarti. sampai ada gaduh. Namun memang tidak dipungkiri dan tidak menutup mata orang Lembang, tokoh Lembang, ketua kan ketika kita ingin memperbaiki, tapi mafia kan tidak menginginkan ini baik-baik saja. Setuju kan? Ya, tapi kan yang kita punya keturunan, ada saudara, apa segala macam yang memang potensi lebih besar, generasi muda minimal ada edukasi mental, dari segi pendidikan, ada banyak wisata di Lembang bisa kita nikmatin kan sebagai warga Lembang. Nah kalau kita tidak duduk bersama dengan para tokoh dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa memperbaiki ini? Kalau kita sudah bisa duduk bersama, perbaiki bersama. Di mana letak kesalahannya? Ketika kita ada temuan, ada solusi untuk memperbaiki. Ya, tidak semudah itu. Lamun KB dilaporkan, Pak Eko penjara penuh. Iya kan? ya, makanya Tapi peran Laki iya. bukan hanya untuk berusaha mengeksekusi langsung melaporkan. Bukan. Ya, Oh, bukan. tidak. Ada kan gitu. istilahnya ada pemberitahuan dulu gitu, ada preventif lah. Pasti kan Iya. seperti kebijakan dari pengurus kabupaten juga selalu menggembar-gemborkan bahwa Laki hadir bukan untuk merusak, bukan untuk menghancurkan. Kemudian juga dalam konteks hukum Polpa sekarang kan ada restoratif justice, kan artinya semua dibangun dengan komunikasi dulu. Justru saya tertarik yang apa disampaikan Kang Derik juga, termasuk Kang Haji Tatang, termasuk dari Langansari juga. Memang potensi-potensi yang ada di Lembang itu cukup besar gitu. Artinya potensi di sini bukan potensi PAD, tapi potensi masalah yang harus diselesaikan gitu kan. Mungkin bisa di split lah oleh Kak Haji Tatang tadi ya kan, ada kasus yang mana tuh di Perhutani ya. Iya. Di Perhutani kan, itu kan perlu disikapi. Kemudian juga perizinan, ya. pajak, kan gitu kan. Itu Banyak perusahaan yang Dampak lingkungan kan gitu kan. Nah ini kan saya justru kenapa saya hadir khusus ke Lembang gitulah.
satu, Lembang itu kecamatan yang desanya terbesar di Bandung Barat. Yang kedua juga potensinya untuk Masalah. bukan masalah saja, potensi untuk perputaran keuangannya juga cukup besar. Hanya saja yang kata tadi Kang Derik bilang, mafianya juga cukup besar kan gitu. Besar. Kami berharap Laki itu kan fokus kegiatannya dalam pembenahan dari konteks hukum kan, Iya. sehingga kita tidak boleh ada rasa takut gitulah kayak yang saya mah gitu kan. Apalagi untuk kebaikan ya. Iya, kan tadi iya. Soalnya gini, penduduk asli tidak menikmati kan. Kalau asup sampah, Yang macet gitu. Yang Ada macet. banjir angker kan. No, benar tak Pak Adi? Lembang banjir atuh. Kan aneh akhirnya Aneh. Lembang akhirnya. Berarti anehnya lah misalkan di Lembang banjirnya. Lamun kebayang nanti lamun Lembang banjir, Bandung juga kumaha. Makanya saya mah mungkin sebagian instruksi juga. Jadi sekarang mulai memilah gitu kan, Pak Haji Tatang, teman yang lain termasuk Kang Derik, coba fokus mana yang harus diselesaikan lebih awal. Kan potensi sudah jelas, ada perizinan, ada masalah pajak, ada masalah lingkungan, ada masalah mafia itu sendiri. Lawan gitu maksud saya teh. Siap. Ketika berhadapan dengan hukum siapapun bisa lah. Tapi minimal kita mereposisi bahwa iya teh salah gitu lah, sautik. Lamun teu ayeuna rek iraha gitu Kang Haji. Kira-kira cek Kang Haji kumaha Kang? Sepakat teu? Saya sepakat apa yang disampaikan kedua. Dalam arti kalau kita melanggar aturan ya, jangankan masalah uang negara yang habis, tapi yang sekarang saya rasakan kayak gini, lingkungan aja hancur. Ya. Karena dilihat apa, perizinan itu begitu mudah. Sekarang masalah berwisata, hutan rusak. Terus Nanti dampak kemana hutan rusak? di hutan rusak kan dampaknya masyarakat sekitar. Udah ada kekeringan ya? Iya, tiba-tiba Sebetulnya gini, punten. hujan besar. Potensi itu Lembang itu dari awal sejarah. Kita kan Bandung Utara. Bandung Utara itu daerah resapan. Resapan air. Kalau habis hutannya, apa yang mau diresap? Tapi kan banyak wisata, banyak UKM juga yang hidup. Ini gimana? Nah, UKM sebetulnya sekarang masih sebagian ya, hanya 35% lah untuk UMKM. Potensi pengusaha di Lembang. Sementara reposisi kayak tempat, ya kan, ini milik siapa, apa segala macam, izinnya gimana, hasil dari si jualannya limbahnya kemana? Itu kan produk dari apa itu ketua? Kayak plastik habis sisa makanannya, limbahnya itu kemana? Masyarakat Anggar masyarakat. Nah ini sebetulnya pengelolaan lingkungan juga yang harus kita diskusikan juga, kayak pembuangan sampah. Sementara kita di Kabupaten Bandung Barat juga penampungan kan sudah mulai minim. Apalagi Lembang tidak ada tempat ya. Nah, saya menginginkan bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah setempat atau pemerintah Kabupaten Bandung Barat itu memfasilitasi bagaimana ini limbah supaya tidak terus menggunung. Banyak sekarang teknologi muda, generasi muda sekarang menciptakan alat. Nah, itu sudah ada satu produknya kayak drum Jadi blower langsung dibakar. langsung dibakar. Itu dari tinggi sekitar 1,5 meter itu bisa jadi 20 abu hanya tuh 20 cm. Jadi habis semua. Itu organik, yang organik itu juga habis dari pupuk. Seharusnya pemerintah mengapresiasi ini ya, mengapresiasi itu dan ini dikembangkan. harusnya dikembangkan. Dan itu apa yang potensi di Lembang sekarang? Pertanian, peternakan. Apakah limbah dari hasil pengolahan itu tidak bermanfaat? Itu bermanfaat. Nah, itu kan Potensi itu. salah satu masalah yang muncul hari ini kan. Iya. Di samping masalah peluang dari masyarakat Bandung Lembang sendiri berkurang kan, dari sisi usaha kan berkurang ini kan. Kurang. Terus juga ada limbah kan. Justru kalau saya boleh menggarisbawahi, laki yang ada di Lembang memang harus lebih ke depan kan Haji. Harus lebih tampil, harus lebih berani. Tentunya tidak asal melangkah, harus by data lah. Cuman jangan takut gitu.
jangan takut. Memang kan dari dulu kan sudah kompak, sudah bagus ya kan. Nah sekarang mungkin harus sudah mulai bangkit gitu. Artinya potensi masalah yang tadi mulai dipilah mana yang prioritas gitu. Saya menarik yang itu yang mana tuh Kang Haji? Kehutanan kan? Ya. Karena itu kan berbenturan dengan institusi, itu lebih enak kalau kita bicara dengan institusi kan gitu. Jadi begini ketua maaf, silahkan saja mau bikin wisata apa tapi aturan diterapkan, jangan sampai merusak lingkungan. Ini dampaknya ke penduduk sekitar. Air jadi susah kalau musim kemarau, Sedot tadi tuh. ya jadi tidak ada serapan. Oh iya. Jadi air susah, sedangkan kehidupan masyarakat pertanian. Rek nyeborga halo dong hese. Dah serapan Jadi begitu hujan saya tengah golonton, Ke jalan. Banjir we, Palembang. Cibogor nu kieu bisa banjir. Ya, benar. Kan saya lahir di baheula geus sabaraha puluh tahun kan. Ayeuna banjir. Kekara aya Lembang banjir ya. Ya memang banjir. Ngomong eta di tengah kota, dekat pasar. Ini silakan saja yang mau bikin wisata, tapi aturan diterapkan. Iya. Saya ada pertanyaan lagi ya. Mungkin deh penduduk asli Lembang atau tokoh Lembang bersatu itu modal. Mungkin deh. Menurut saya pribadi sebagai orang Lembang, kemungkinan besar itu bisa terjadi. Tapi sigana ku budaya ayeuna mah jeung SDM secara SDM seolah siga kayak ke pemerintahan setempat buktikeun heula Hare-hare. karek urang ngilu cenah gitu. Kadang-kadang masing-masing kan. Tapi kadang-kadang masing-masing. Dirakoe Terus babaraya. secara individu setiap wilayah sekecamatan Lembang budayana adatna setiap udah bukan setiap desa lagi sekarang mah ketua. Tiap RW budayanya udah lain. Cek bala makan desa ieu mah Ya. kade Kasundaan. Ieu mah aya nama per RW bedana sih. Beda-beda. Beda-beda. Cek ieu mah kieu budaya di dieu mah kudu kieu ieu mah kieu. Ya. Jadi RW ieu jeung RW ieu beda. Maksud saya gini kan, konsep bersatu itu penting Ya. supaya menjadi leader kan. Ya. Kemudian juga meletakkan persoalan kepada posisi masalah yang sebenarnya. Maksud saya ketika berbicara lagi, kalau memang itu tidak ada, namun cek dari Kriama kudu aya contoh kan gitu. Iya. Tah ayeuna bangkit laki Siap. gitu kan maksudnya. Laki yang memberikan contoh. Memberikan contoh. Menginisiasi, Ah. mempelopori. Tentunya di hal-hal yang baik. Kan tadi banyak potensi, bahkan pernah ngadangu dengan IMB rumah bisa jadi hotel kan gitu. Kan, gitu kan? Iya. Bener tuh. Jadi, Iya. Jadi Nah, betul, betul. meluruskan berarti. Iya, Iya. kan banyak begitu teh. Terus akhirnya belum dicek lagi misalkan kumaha upah karyawan gitu. Itu betul. Itu penting loh. Betul. Upah karyawan kan Apakah itu bisa masuk ke instansi, Bisa. ke perusahaan apa? iya. Oke. Soalnya gini, ketika itu tidak sesuai dengan aturan, itu laki bisa masuk. Setelah dari upah, bagaimana pajaknya? Bukan pajak penjualan saja, pajak ini karyawannya harus masuk. Nah itu banyak makanya laki harus tampil lebih Kang Haji, lebih harus aja tambah lebih wani. Coba misalkan dalam beberapa saat ini dikaji gitu. Siap. Mana harus dimunculkan, mana mau dipersoalkan, Mana yang akan diperbaiki lah, Nah, didampingi. Artinya kan dari Lembang untuk Lembang kan gitu, kurang Lembang gitulah. Nah saya sebagai pimpinan ketua Nuti Bandung Barat minimal mensupport gitu kan. Termasuk bagaimana keberpihakan Pemda Bandung Barat. Nah itu kan saya nanti yang menggiring misalkan, jadi itu, iya udah kebijakan kan jadi dia SEWAI kan gitu, mentok di mana kan gitu. Saya yang mendorong memfasilitasi itu. Jadi semua jadi gayung bersambut. Jalur birokrasinya Ya, seperti apa, gitu kan, ya. gitu. Siap. Nah, abdi mah adalah katarik IMB. Nah, Nah, aturan IMB itu emang begitu adanya. bila adanya Kumaha? Pernah dengernya? Dengar cerita gini. Harga rumah sekian, harga tanah sekian. Tina IMB teh sekian persen. Apa itu benar? Segitu adanya.
Maksudnya MBT-nya keuntungan aku mana? Kan izin mendirikan kan Ya, harus sekian persen dari harga itu. Mungkin dari KJP itu. Memang itu sih adanya gitu. kalau apa? Aku oleh kata Ya, maksudnya gini, ari urang mah yang penting aturan aku mah kan gitu. Kalau sesuai aturan rek bayar, kalau memang sesuai aturan kan nggak jadi masalah kan. Yang tidak boleh itu alih fungsi. alih fungsi, maksudnya teh ongkonyieuna imah ini dari keluar ya ini Jadi hotel. jadi hotel eta maksudnya teh. Iya. Ada dua masalah, satu masalah izinnya itu juga salah, kedua masalah izin usahanya oke. Kan itu kan ketika hotel mah kudu aya izin lingkungan, AMDAL dan sebagainya kan. Akhirnya karena hanya izin bangunan, proses tadi itu dilakukan. Tiba-tiba hotel berdiri atau restoran berdiri kan gitu. Itu yang jadi persoalan. Nah, di Lembang eta teh loba kan gitu. hampir Ya makanya, nah orang cicing wae. Terus orang sekali-kali berbenturan yang mafia dan anak. Yang penting mah daulah gelut, namun mainan perang di meja hijau mah di nama pasangan hukum hayu gitulah. Dulu Giovanni juga. Oh kan. Dari bener, akhirnya kan mafia loh, padahal lain orang dia kan. Iya. Nah, Pendatang pendatang, orang-orang yang bang RKL nyalawan lah. Terus laki untuk di luar lingkungan menyikapi tadi sekarang kan desa mendapatkan bantuan dari pusat, ada dana desa, Oh iya. terus juga ada badan usaha milik desa. Ini kemarin saya sempat baca laki ini cukup ramai juga itu untuk mempermasalahkan masalah BUMDes. Apakah di Laki Lembang ini juga tiap desa apa namanya diawasi atau seperti apa? Kemungkinan besar mah ya kita harus mengawasi dan wajib mengawasi Ya, gitu. Wajib mengawasi, wajib mengkaji. Bahkan bukan BUMDes Berarti saja. salah bukan satu BUMDes saja. fungsi dari laki ini berarti itu ya? Oh iya. Laki kan gini, udah kalau dipotong sedikit. Ya. Laki kan hanya merupakan lembaga, tapi dalam konsep pengawasan itu masyarakat individu juga bisa, itu sesuai undang-undang, Iya. sesuai aturan, apalagi lembaga gitu maksudnya kan? Untuk pengaduan juga boleh, Boleh. ya? Oh, menerima pengaduan Menerima juga boleh. ya? Menerima pengaduan juga. Kan Laki sekarang kan sudah punya lembaga bantuan hukum, punya advokat, Punya jadi advokat. bisa saja nanti ketika ada persoalan Pak Haji Tatang tema mafia dilawan aku persoalan hukum, bikin kuasa langsung dari advokat yang ada di Laki itu sendiri. Iya. Jadi bisa ngebentengin, bisa hadiri pengadilan, bahkan orang bisa aman. Mun aya nu neror, nanti orang sudah berbicara hukum. Gitu, makanya lamun berbicara pengawasan sebetulnya semua masyarakat kan bisa. Cuman kenapa harus dilembagakan supaya kuat? Kan gitu. Dan sekarang terbukti kan gitulah. Iya. Makanya lamun bahasa tadi di desa itu semua perilaku yang menggunakan uang negara kan itu kan wajib diawasi. Komo BUMDes kan gitu. hulu pisan. Ya, komo BUMDes kan gitu. BUMDes kan hanya jadi naon teh mah jadi ijen anggaran unggul gitu kan. Jadi PAD heureuh malah aset eueuh kan gitu. Nah, itu juga harus mulai lah. Ya kita secara pribadi kan dengan kepala desa dekat, tapi kalau berbicara pelanggaran menurut orang wajib lah. Oh iya. Pakatnya Pak Si Haji. ingetan berarti. Ya wajib menurut orang ya gitu lain. Iya, selektif. Wajib diluruskan. Wajib meluruskan. Ya Namun bukan bisa diluruskan, dipotongkan. Ya kalau bahasa ekstrim mama orang bina lah ya. Mun teu bisa dibina? Mun teu bisa dibinasakeun. Gitu lah. Simpel bener Pak Haji. Simpel. enteng we. Aya Kembali ke ADD, memang ini yang perlu kita kaji tuh ketua izin Anggaran desa. anggaran dana desa itu ya memang tidak semua saya berharap untuk Kecamatan Lembang semua baik-baik saja dan kalaupun memang ada penyimpangan dan ketidakbaikan ini mudah-mudahan bisa diajak komunikasi yang baik gitu ya dengan cara laki untuk bisa silaturahmi ke tiap desa, kecamatan. Ayo kita bersama. Jika memang ada
perlu diperbaiki. yang perlu diperbaiki, mari kita perbaiki bersama. Bukan berarti kita merasa baik Ya. seolah ke sana, enggak. Mari kita bersama. Saya punya fasilitas organisasi ini bisa diajak bermitra, Ya. bisa diajak bekerja sama, tapi on the track, Ya. tetap kebaikan. Mana yang benar? Ayo bareng Kerjasama seperti apa? ya, yang namanya bermitra, kita bentuknya apa aja. Saya warga masyarakat daerah sekitar perlu nyaho ya anggaran, pang-pang, namun tidak kendalana naon. Yuk aduh kan siapa tahu ada solusi di saya. Ketika saya tidak tahu, ya mungkin solusinya di mereka. Ketika mereka tahu, informasikan ke kami. Nah jika tidak ada kendala di situ, mari kita kaji bersama. Oh, ini permasalahannya dari mana? Ini yang harus dituntaskannya yang mana? Yang rentan apa nih di Lembang? Sementara ini rentan dari problem, masalahan Yang bisa menjadi masalah. Cek kurang Lembang, perizinan, cek perizinan. lain ini mah Ya, di desa. di desa kan. Nah permasalahannya di desa sih. Penggunaan dana desa anu rentan bisa ada penyelewengan gimana? Sementara ini mah apa ya? Desa bansos palingnya. Bansos sebenarnya. Tapi sementara ini saya melihat mah baik-baik yang menginginkan dari lagi dari setiap desa itu terbuka anggaran aja. Itu aja ya. Transparansi anggaran. anggaran ya. Transparansi anggaran. Kalau problem permasalahan mengkaji Lembang 16 desa penggemukna Pak Eko. Hiji-hiji nage jalur birokrasina kita harus benar-benar telaah gitu kan. Hati-hati gitu. Ketika tidak ada transparan nah itu. Tapi sebagian ada beberapa sebagian di tiap desa sekarang udah mulai terpampang itu ada. Oh ini anggarannya begini. Nah yang belum terpampang ini kenapa ada apa? Ya kita ngobrol lah. Panggil dah Lembang ada ketua lagi di Lembang. Nanti transparansi salah satunya itu kan kewajiban undang-undang kan, Ya. kewajiban aturan. Harus itu. Nah, setelah dipampang justru laki sendiri juga harus bisa mengawasi implementasinya, Pelaksanaannya. Namun wae sih kan gitu. Iya. Rengkolnya itu jangan mana. Dan jangan salah bahwa APBD termasuk APBD itu domain publik itu jadi hak masyarakat bukan ya. rahasia negara. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi boleh kita tahu misalkan ya dengan rekol di papan itu ditanyakan RKD lah, Iya. gitu dilaksanakan sudah belum di mana wae kan gitu. Misalkan di situ rekol jam pangan atau jam jalan, iya. kan jadi Ada tuh realistisnya ya, itunya. realisasinya di mana? Ya. Speknya kumaha kan gitu. Iya. Sudah berapa persen atau kapan sumber anggarannya di mana kan itu. Jadi harus sampai ke situ intinya. Bukan hanya tulisan saja. Iya, Bukan hanya itu tulisan saja. coba transparan tapi orang tak apa di Iya. kan gitu. Iya. Itu. Ya gitu mulai sedikit lah. Insya Allah berkomunikasi dengan ketua Lembang dari pihak Korwil. Tentu kami sebagai Korwil seizin ketua. Segala suatu hal berdasarkan ada RT ya ketua ya. Selalu saya berkomunikasi ketika ada permasalahan di tiap kecamatan. Tadi kan menerima juga bisa menerima pengaduan ya. Bisa menerima Jadi kalau pengaduan. misalkan ada bansos, ada masyarakat misalkan ini mengadu Bisa langsung ke ketua. Nah, kecamatan ini Lembang. saya jelaskan dan saya luruskan gitu. Jadi ke depan memang laki itu harus bisa menjadi wadah pengaduan masyarakat, terutama masalah penyimpangan, suap, penggelapan, ada masyarakat yang dirugikan lah. masyarakat yang dirugikan, termasuk pengusaha. Kadang-kadang di antara pengusaha ge, Nah, iya. aya nu parabut kan. Kadang pengusaha ada yang merasa dirugikan Iya. juga. Nah, kita sekarang punya lembaga bantuan hukum dan advokasi kan. Di dalamnya ada advokat berlisensi, artinya bisa menjadi penegak hukum. Gitu kan. Bukan menindak gitu ya, tapi menjadi pendamping. Nah, kita bisa nanti rencana kita memang akan membuat semacam banner lah. Jadi menerima lembaga pengaduan. Baik itu tingkat desa maupun tingkat kecamatan, RW, semua masyarakat bisa lah.
dengan berbagai macam kasus yang sifatnya merugikan bahkan merusak tatanan tentang pengelolaan keuangan. Ada ayat masalah bansos, masalah BPNT, masalah PKH, kan itu masalah keadilannya. Nah, nanti bisa ada yang bisa disolusi solusinya dengan ngobrol, dengan tabayun atau dengan klarifikasi. Ada juga ya kalau penyimpangannya terlalu besar bisa juga disampaikan ke inspektorat, dijembatani oleh laki. Ada juga yang misalkan harus ke APH, bisa didampingi juga gitu kan. Masyarakat boleh. Gitu ya. Nanti boleh Peko diinfokan kita membuka pengaduan di Ketua Kecamatan Lembang. Di mana sekretariat? Untuk sementara ini untuk Lembang ini masih di Gaminat. Sekretariat. Nanti ada pelang pengaduan. Bentuk permasalahan apa aja. Boleh kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bantu. Ini bentuk yang namanya kebaikan, kenapa kita buka selebar-lebarnya. Yang namanya apalagi kita di tanah kelahiran ya, Haji ya. Siapa yang tidak menginginkan baik-baik saja tiap daerah gitu. Nah, kalau memang tidak bisa diluruskan dengan baik-baik, Mas harus dengan yang kasar. Tidak bisa bicara dengan yang kita musyawarah begini kan ya, lebih enak. Iya kan, ya sudah permanen buat kita ya. Oh, sudah permanen. Kalau Bandung Barat kan laki bangkit, korupsi sikat, Bandung Barat maju. Nah tinggal Lembang kan yang majunya bener deh. Harus maju Lembang gitu. Gua. Tadi laki. Iya ya, laki bangkit, korupsi sikat, Lembang maju. Ya. Saban. 1, 2, 3. Laki bangkit, korupsi sikat, Lembang maju. Oke. Siap. Babdar sore ini cukup seru sekali karena mungkin karena durasi ya. Pembahasannya Berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Boleh. Nggak apa-apa nanti Siap. dengan laki Lembang khusus Boleh, bisa. siap. Di mana kita nanti sambil ngopi lah. boleh. Siap. Terima kasih untuk warga Lembang. Mari kami membuka pengaduan, apapun bentuk pengaduannya secara hukum untuk memajukan tanah kelahiran di Lembang ini. Banyak potensi yang mesti kita gali. Apa yang memberatkan secara bentuk hukum, saya bukan merasa yang paling benar, tapi mari kita bekerja sama di sana. Bermitra, bermusyawarah, insya Allah kami terbuka. Terima kasih Ketua sudah hadir ke Lembang. Terima kasih saya sudah bisa bergabung di Laskar Anti Korupsi Indonesia ini. Udah tahu belum? Laki ini udah berapa tahun? 17. 17 tahun. Jadi udah seumuran dengan Kabupaten Bandung Barat. Ini tuh Sweet 17 lagi Remaja. remaja, lagi segala ingin tahu. Nah, itu lagi pemahamannya lagi yang apal, yang nyaho, kudu apal, kudu karasa. Keur memeujeun. Nah, mudah-mudahan potensi sekarang untuk Kabupaten Bandung Barat yang diketuai oleh Pak Gunawan Rasid bisa memberikan dan mengayomi seluruh, kami jaringan sudah di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan ini bisa memajukan Kabupaten Bandung Barat yang lebih baik, lebih maju di era 2025 nanti. Siapapun pemimpin yang baru nanti mudah-mudahan bisa bersinergi bermitra dengan kami. Amin. Ya kami juga tetap bersatu, tetap mengayomi masyarakat. Gitu aja. Siap. Terima kasih. Ya Sobat Bandung Barat, acara ngobdar kita di Lembang bersama Laki, ngobrol ngaliat ngidul kaditu kadia, alhamdulillah seru juga. Namun banyak sekali obrolan-obrolan yang harusnya dilanjutkan karena durasi. Ya, mungkin nanti lain waktu kita ngobrol bareng Siap, lagi boleh. kopdar lagi Aturun, Pak, bersama aturun. Laki. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.